Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Belum banyak yang diketahui dari kerajaan ini. Namun hikayat Raja-Raja Pasai dan catatan perjalanan Ibnu Batutah menjadi rujukan mengenai eksistensi dari Kesultanan Pasai. Beberapa makam raja dan koin-koin ditemukan dalam kaitannya dengan kedua catatan ini. Kerajaan Samudra Pasai berdiri ketika pengaruh Majapahit sedang tinggi-tingginya. Sehingga dapat dimaklumi apabila penemuan yang menggambarkan aktivitas kerajaan Samudra Pasai tidak banyak ditemukan. Kerajaan ini diduga berdiri sangat lama sampai diserbu oleh Portugis pada 1521 sebagai rangkaian upaya mengamankan perdagangan Selat Malaka. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di wilayah utara Provinsi Aceh sekarang, tepatnya di sekitar kota Lok Seumawe. Posisi kerajaan ini sangat strategis mengingat Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional antara Cina dan India. Sehingga Samudra Pasai berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam bidang perdagangan. Jatuhnya Malaka pada 1511 menjadi berkah bagi Pasai yang disinggahi pedagang Islam. Meskipun Pasai juga akhirnya jatuh ke tangan Portugis 10 tahun kemudian. Pendiri kerajaan Samudra Pasai adalah Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Marah Silu dicatat menggantikan penguasa yang sebelumnya telah ada. Namun hikayat Raja-Raja Pasai dan Ibnu Batutah mencatat bahwa ialah raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Raja-Raja Kerajaan Samudra Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, selama kurang lebih 250 tahun berdiri terdapat 20 orang raja yang pernah berkuasa. Tepatnya 19 orang sultan dan 1 orang ratu. Selain nama-namanya, tidak banyak yang bisa diketahui tentang raja-raja kerajaan Samudra Pasai dikarenakan penemuan yang ada tidak menjelaskan lebih detail. Sultan Malik As-Saleh
tahun 1267 sampai tahun 1297. Malik As-Saleh memiliki nama asli Marah Silu, diduga oleh para ahli sebagai penguasa beragama Islam yang pertama di Nusantara. Mengingat letak Pasai sebagai titik awal kedatangan pedagang dari Arab, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir tahun 1297 sampai tahun 1326. Muhammad adalah putra dari Malik As-Saleh yang pada masa kekuasaannya memperkenalkan koin emas sebagai mata uang perdagangan masyarakat. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1326 sampai tahun 1349. Mahmud adalah putra dari Muhammad Malik Az-Zahir yang berkuasa sebagai raja ketiga. Pada masa kekuasaannya, ia menerima kunjungan Ibnu Batutah selama 2 pekan di Samudra Pasai. Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1349 sampai tahun 1406. Ratu Nahrasyiyah tahun 1406 sampai tahun 1428. Nahrasyiyah adalah satu-satunya ratu yang pernah memimpin Samudra Pasai. Tidak diketahui alasan mengapa kesultanan ini tidak dipimpin oleh sultan sebagaimana sebelum dan setelahnya. Pada masa ini Laksamana Cheng Ho mengunjungi Pasai sebanyak 3 kali. Sultan Zainal Abidin kedua tahun 1428 sampai tahun 1438. Sultan Solahuddin tahun 1438 sampai tahun 1462. Sultan Ahmad kedua tahun 1462 sampai tahun 1464. Sultan Abu Zaid Ahmad III tahun 1464 sampai tahun 1466. Sultan Ahmad keempat 1466. Sultan Mahmud tahun 1466 sampai tahun 1468. Sultan Zainal Abidin ketiga tahun 1468 sampai tahun 1474. Sultan Muhammad Syah kedua tahun 1474 sampai tahun 1495. Sultan Al-Kamil 1495. Sultan Atlullah tahun 1495 sampai tahun 1506. Sultan Muhammad Syah ketiga tahun 1506 sampai tahun 1507. Sultan Abdullah tahun 1507 sampai tahun 1509. Sultan Ahmad kelima tahun 1509 sampai tahun 1514. Sultan Zainal Abidin keempat tahun 1514 sampai tahun 1517. Kekuasaan Sultan Zainal Abidin keempat memang berakhir pada 1517 meskipun Pasai baru runtuh ketika diserbu oleh Portugis pada 1521. Di antara kedua tahun tersebut terjadi perang saudara yang mengacaukan kedamaian dalam negeri di Pasai.
Kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Samudra Pasai. Meski begitu, agama Hindu dan Buddha juga masih ada. Mengingat tahun-tahun berdirinya Samudra Pasai hampir bersamaan dengan kejayaan kerajaan Hindu Singasari dan Majapahit di Jawa. Di sisi lain, secara kultural masyarakat Pasai mirip dengan Malaka. Baik dari segi agama, ritual, dan kebudayaan. Kesamaan ini membuat kerajaan Samudra Pasai mudah menjalin hubungan dengan Perlak dan Malaka. Diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai memagari sekeliling kotanya menggunakan kayu, serta membangun masjid dan pasar di tengah-tengah kota. Kehidupan politik. Secara politik, kerajaan Samudra Pasai berdiri di antara masa jaya kerajaan Hindu di Jawa sampai dengan masuknya imperialisme Barat. Posisinya yang sangat strategis di jalur perdagangan membuatnya menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan lainnya di Nusantara. Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan Laksmana Cheng Ho, diserbu oleh Majapahit pada pertengahan abad ke-14, dan terakhir diserang oleh Portugis pada 1521. Kerajaan Samudra Pasai tidak diketahui memiliki armada perang yang begitu besar. Pasai memiliki pejabat-pejabat seperti menteri, syah bandar atau penguasa pelabuhan, dan kadi atau hakim yang bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan Perlak, Pedir, dan Malaka dalam berbagai urusan dagang dan politik. Kehidupan ekonomi. Inti dari perekonomian masyarakat Samudra Pasai adalah perdagangan. Pasai sebagai kota dagang di jalur internasional menjadi bandar bagi pedagang-pedagang Islam. Kesultanan Pasai memiliki lada sebagai komoditas utama yang laku di seluruh dunia. Kerajaan mengeluarkan koin emas sebagai mata uang masyarakat Pasai. Selain itu, masyarakat Pasai yang tinggal di wilayah lebih dalam juga menanam padi dan beternak untuk kebutuhan konsumsi negara. Runtuhnya Samudra Pasai. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh serbuan Portugis pada tahun 1521.
Serangan ini melengkapi penguasaan Portugis atas Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan internasional. Serbuan Portugis itu terjadi karena perebutan kekuasaan yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Zainal Abidin keempat sekitar tahun 1517. Kekacauan ini menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri sehingga memudahkan Pasai dikalahkan oleh Portugis. Wilayah Pasai sendiri kemudian masuk ke dalam daerah kekuasaan Kesultanan Aceh beberapa tahun setelahnya. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai antara lain yang cukup terkenal adalah makam Sultan Malik As-Saleh. Makam ini dirujuk sebagai bukti masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Makam ini ditulis dengan huruf Arab dan berciri-ciri seperti makam orang Islam. Peninggalan lainnya adalah hikayat Raja-Raja Pasai, yang memunculkan nama-nama raja seperti yang disampaikan di atas. Koin-koin emas bertuliskan huruf Arab juga ditemukan, diduga sebagai peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai.